Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu yajlibur rizqo wa zina yajlibul faqro. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap kita beristiqomah dalam menjalankan syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita hidup dengan iman, mati pun kita membawa iman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya masih membahas tentang kisah perjalanan Isra baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini akan saya jelaskan penemuan yang ke-9 ketika beliau Isra dan Mi'raj melihat suatu kaum yang mana kaum tersebut di hadapannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala antara daging mentah dan daging yang matang, yang mana daging mentah tersebut baunya melebihi bau bangkai. Sementara di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kaum tersebut daging yang sangat enak dan matang. Tapi yang anehnya, yang dilihat oleh baginda Rasulullah SAW, si kaum tersebut laki-laki dan perempuan malah memilih daging yang ada di suatu wadah yang sudah bau dan masih mentah, sementara dagingnya yang sudah dimasak dan menimbulkan aroma yang sangat enak ini malah tidak dimakan. Sungguh aneh luar biasa. Kalau kita di dunia kan mau makannya itu yang baik-baik, tidak mau makanan yang basi-basi. Tapi ini sungguh aneh luar biasa. Baginda Rasul melihat kaum seperti itu. Karena anehnya, baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Wahai Jibril, apakah dosa orang-orang ini sehingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 wadah daging yang dimakan oleh mereka bukannya daging yang sudah matang dan sudah masak, tapi ini malah makan daging mentah dan sudah bau. Ini dosa-dosa mereka ketika di dunia melaksanakan apa? Melakukan perbuatan dosa apa? Maka sabda malaikat Jibril alaihi salam, "Hadzal rajul min ummatik takunu indahu imra'atul halal at-thayyibah fayati bi imra'atin khabisah fayabutu indaha hatta yusbiha." Ketahuilah, bagi laki-laki yang engkau lihat wahai Muhammad memakan daging mentah dan sudah bau dan membiarkan daging yang matang, ketahuilah bahwa orang ini adalah perbuatannya di dunia sudah mempunyai istri yang halal tapi suka tidur bersama dengan yang bukan istrinya sendiri dengan melakukan perselingkuhan. Itulah. Begitupun sebaliknya, seperti yang engkau lihat, banyak perempuan-perempuan yang makan daging yang mentah dan sudah bau, sementara daging yang sudah matang dan aromanya yang sangat enak dibiarkan. Itulah perumpamaan perempuan-perempuan yang mempunyai suami tapi berselingkuh dengan suami yang lain, yaitu sampai-sampai mereka mau ditiduri oleh suami orang lain sementara suaminya dibiarkan. Itulah, maka ketika seorang suami
berselingkuh dengan istri lain atau istri lain berselingkuh dengan suami orang yang lain, maka Masya Allah akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memakan daging bangkai. Alangkah dahsyatnya siksa ini. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, lalu selanjutnya di penemuan yang ke-10 ketika beliau melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, summa ata ala qaumin ala khosbatin fit thoriq la yamurru biha saubun wala syai'un illa kharaqathu. Baginda Rasul diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada suatu kaum yang mana suatu kaum tersebut membawa berbagai kayu di jalan, ya. Jadi ada suatu kaum yang membawa dan mengumpul-ngumpulkan kayu di tengah jalan supaya mengganggu perjalanan orang-orang yang melintasi jalan itu. Aneh-anehnya, apapun yang dilewati oleh orang itu, apakah kayu, apakah kain, akan membakar dirinya, akan menjadi api. Maka Masya Allah ini dahsyat. Maka bertanyalah baginda Rasul kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, apakah dosa orang ini sehingga apapun yang dilewati oleh dia sampai-sampai membakar dirinya sendiri? Apakah dosa-dosanya? Maka sabda malaikat Jibril, hadza mislu ummatika yaqta'unat thoriq. Inilah siksa bagi orang-orang pembegal yang suka memutus perjalanan. Masya Allah, di negara kita masih rawan, masih banyak pembegalan. Maka hati-hatilah bagi seorang perempuan, bagi seorang laki-laki yang profesinya membegal, mengambil motor dengan secara paksa di tengah jalan. Tidak sedikit bagi pembegal itu mengambil kesempatan. Kalau mereka mau mengambil dan mau membegal sebuah unit motor, diperhatikan dulu yang membawanya itu siapa. Ketika yang membawa motornya perempuan dan masih sekolah dan sudah sampai di tempat yang sunyi, di tempat sepi, Masya Allah, lalu diambilnya motor dengan paksa, lalu orangnya ditendang sampai terjungkir sehingga orang pemilik motornya jatuh, motornya diambil. Itu semacam itu. Maka hati-hatilah bagi orang yang profesinya pembegal, begal mobil, begal motor, ataupun pembegal yang lain. Masya Allah, hati-hatilah, karena siksanya akan lebih berat di akhirat, seperti siksaannya telah dilihat dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul ketika malam Isra Mi'raj. Akan semakin besar siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilewati oleh profesi seorang pembegal nanti di akhirat akan menjadi pembakaran dan akan menjadi api yang akan membakar dirinya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan di video yang sangat singkat ini kita bisa menjaga. Yang pertama, tidurlah dengan istri sendiri karena itu merupakan istri yang halal. Dan bagi seorang istri, tidurlah beserta suami yang halal, jangan mau ditiduri oleh suami yang lain karena siksanya sangat berat. Bagi Anda yang profesinya selalu membegal, tinggalkanlah perbuatan nista tersebut. Apa sebabnya? Dikhawatirkan apabila kita terlalu sering dan sering melakukan perbuatan pembegalan, itu termasuk dosa yang dolim. Apabila kita banyak mendolimi orang lain, maka ketika mati kita dikhawatirkan mati dalam su'ul khotimah, tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Khudz ma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.